Kalau kalian nggak ngerti ini, gue jamin kalian nggak mungkin bisa sukses buat jadi konten kreator. Sering nggak sih dengar orang tuh ngomong gini, mau jadi konten kreator, dapat duitnya banyak, mau jadi tiktoker, mau jadi selebgram, mau jadi youtuber dan lain sebagainya. Dan alasannya cuma satu, biar dapat duitnya banyak. Terus ketika lo cobain sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nol, 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 nol dan gak ada duitnya. Nah, apa sih yang salah gitu kan? Karena gini, gue sering banget ketemu sama konten kreator yang kalau kelihatan ya di konten keren, waduh follower banyak gitu kan, tampilan keren, tapi duitnya nggak ada. Atau gini, kelihatan tuh nggak sih, pas lagi naik daun ya, sering kan kita lihat ya kayak orang-orang lagi naik daun, berasa kayak punya segalanya gitu kan, semuanya dibeli, bisa ini itu, tapi udah gitu, muncul. Nggak tahu kemana yang sekarang ya lo tau lah ya, maksud gue banyak kan yang seperti itu. Nah, sebenarnya di sini gue mau bahas gimana caranya biar ketika lo bikin konten tuh benar-benar ngasilin, dan ini bukan cuma ngasilin jangka pendek tapi jangka panjang gitu. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan oleh seorang konten kreator biar menghasilkan? Nah, pertama gini, lo harus tahu dulu sumber konten kreator duit itu dari mana sih. Nah, sebenarnya gini kan orang bilang, oke, kalau gue bikin YouTube kan dapat AdSense. Sabar guys, AdSense itu kecil. Gue bakal bilang ya, di akun gue aja nih AdSense cuma 1,5 juta, yang maksudnya benar-benar itu receh. Buat gaji editor aja nggak cukup. Lo kalau digaji dari AdSense mati lo. Mau bagi-baginya kayak gimana? Gitu kan, itu satu. Gitu kan. Ada lagi yang bilang, oh ya nanti dapat di Facebook ada star, ada apa, ada monet segala macam. Itu juga beneran kecil. Dan itu tuh meskipun nggak stabil. Jadi kayak misalnya nih, pas lagi lumayan kayak lumayan, tapi setelah itu ya lagi zong ya beneran zong. Gitu. Jadi kayak nggak ada duitnya aja gitu. Nah, jadinya sekarang apa sumber utamanya gitu? Sebenarnya gini, yang lo harus sadar adalah sumber duit lo harus jelas dulu mau dari mana. Apakah lo mau jadi affiliate, berarti sumber lo dari GMV, dari pesanan. Apakah lo mau dari endorsement, apakah lo mau jual produk, apakah lo mau jual apa, ya lo harus tentuin dulu gitu ya. Nah, tapi biasanya mayoritas yang gue lihat cukup bisa stabil itu ya salah satunya adalah ya dari ini kan, dari endorsement, dari affiliate. Karena kalau bikin bisnis kadang nggak semua orang bisa juga. Jadi BA, gue juga pernah sih kerja sama dengan beberapa orang jadi BA gitu ya. Tapi secara bisnis juga gue belum tentu bakal perpanjang. Kenapa? Karena ya misalnya gini, dia dikontenin terus-terusan nih, tapi si bisnis bakal ngeliat ini ada duitnya nggak buat gue. Gue bayar dia segini, untung rugi. Kalau rugi nggak mungkin gue perpanjang, bener nggak? Ya gue bayar duit dikit lah, udah gitu bye-bye. Terus dia gimana? Dia harus cari duit lagi dari tempat lain, bener nggak? Nah jadi gini, buat kayak gitu berarti kan sumber kita ada 2. Sumber duitnya itu adalah dari ya mungkin 3 kali ya kalau lo main di YouTube atau di Facebook. Jadi 3 sumber duitnya adalah si brand. Apa yang bikin si brand tersebut mau bayar si konten kreator? Nah, yang bikin mau bayar kan ada macam-macam ya. Kalau misalnya kalau lo cari AdSense, ya berarti kan jumlah ads yang tayang, bener nggak? Atau lo punya kalau misalnya lo mau misalnya dari affiliator gitu ya, affiliator kan jumlah omset yang dihasilin. Kalau endorsement ya jumlah follower atau kepercayaan orang terhadap kalian, yang sebenarnya itu bisa dirangkum jadi satu kata, itu adalah audiensnya. Nah jadi yang paling penting itu adalah audiensnya nih. Nah makanya gini, kalau misalnya audiens, nah berarti pertanyaannya gini, ketika lo mau jadi content creator, ketika lo mau belajar di content creator, nah pertanyaannya adalah, lo coba mikir deh dari audiens, kira-kira kalau lo jadi audiens, mau nggak percaya sama satu orang? Apa yang bikin lo percaya sama satu orang? Apa yang misalnya bikin kayak, oh kalau dia ngomong bagus berarti bagus. Kalau dia ngomong begini artinya begitu. Ya bener nggak? Artinya kan yang lo butuhkan adalah satu kepercayaan audiens. Kalau audiens percaya sama lo mau bikin apapun, lo mau cari AdSense, lo mau cari apa, mau cari ini itu, orang mau bayar. Gitu, orang mau nonton. Orang lo dapat perhatiannya mereka, yang artinya good. Gitu loh. Nah, misalnya ketika lo ngomong, baju ini bagus, lo bisa dipakai buat bla 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 bla, lo pasti lebih percaya kalau lo percaya sama dia, bener nggak? Ketika lo percaya sama dia, nah lo bakal mungkin, gue mau beli nggak ya? Gue klik nggak ya? Apa order nggak ya? Atau kalau dia yang ngomong, gue udah nggak percaya deh. Bener nggak? Nah, ketika lo mau jadi content creator, kalau lo udah sampai nggak dipercaya, nah ini dia yang bakal susah. Karena yang orang brand mau bayar ke kalian, itu adalah kepercayaan dari audiens kalian. Gitu. Nah makanya sekarang gini, lo tau nggak kalau diperhatiin ya di sosial media ternyata ada orang punya follower misalnya mungkin sampai 100.000 atau 1 juta, tapi postnya cuma dibayar 100.000, 200.000, 300.000, ada loh. Gua pernah kerjasama sama salah satu influencer
itu satu Instagram story-nya itu cuman 200.000. Followernya ratusan ribu. Gitu. Kenapa? Ya karena, ya gimana ya? Mungkin nggak dipercaya gitu loh. Dia nggak terlalu dipercaya, makanya ya jadinya murah. Gitu. Dan ketika gua post, gua bayar sih. Yang nanya aja nggak ada. Yang chat aja nggak ada. Jadi bahkan udah bayar segitu, rugi cuman buat dapet posting. Nah tapi ada juga kalau lo tahu, lo cek, ada ibaratnya influencer yang mungkin follower cuma 100.000 gitu kan. Tapi kalau lo mau kerja sama dia, jutaan. Ibaratnya mau apa nggak mau. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia yang ngomong, awareness-nya dapet, dipercaya juga sama orang. Gitu kan. Nah itulah yang ngebedain. Itu gue baru ngebahas dari endorsement. Sekarang gimana kalau dari yang lain? Sama misalnya gini, lu bahas affiliate, lu kerja sama satu orang gitu ya. Ada yang mungkin followernya gede, tapi ketika dia ngepost gitu, dia bikin VT, nggak ada yang beli. Nah ini gue banyak banget nih nemu nih. Karena gini, gue lagi banyak coba tes affiliate marketing, itu dimana karena kita juga punya MCN, kita juga banyak brand yang kerja sama kita, bahkan gue sendiri juga salah satu produk yang dijual, itu gue lagi coba pengen ke affiliate gitu ya. Gue lihat, ada yang followernya gede-gede, di post sama dia, nggak ada yang beli. Ada yang followernya kecil-kecil, di post sama dia, yang belinya banyak. Ada juga, kok bisa gitu kan. Nah disitulah berarti kan orang tuh percayanya sama siapa nih. Nah ketika dia percaya, ini bagus, ketika nggak dipercaya, ya itu nggak bagus. Jadi ya kepercayaan ini penting gitu kan. Nah sekarang gini, gimana caranya biar lo bisa dipercaya sama mereka. Nah ini kan, berarti kan masalahnya kan, sebenarnya buat dipercaya itu ada beberapa hal. Yang pertama nih, yang pasti satu gini, ya memang lo ngerti di bidang kalian, bukan lo misalnya kayak ngomong sesuatu yang lo nggak ngerti. Contoh gini, kalau lo minta gua review misalnya nih kayak cryptocurrency gitu kan, atau misalnya blockchain gitu kan, gua nggak akan bisa bikin, dan gua pun mendingan gua nggak bikin. Kenapa? Gua nggak ngerti-ngerti banget, daripada gua ngomong salah, udah salah, nah kan ntar orang nggak percaya sama gua, mendingan gua kagak ngomong gitu kan. Atau gini, misalnya orang ngomong nih, oh ini tentang gini gitu, yang gue kagak ngerti, gue nggak akan pernah ngomong, gue nggak akan pernah bikin. Karena kenapa? Ya gue nggak ngerti, gitu kan. Kan bisa cari materinya misalnya dari AI, dari apa. Ya tapi gue nggak ngerti, gue nggak punya pengalaman di situ, ngapain gue bahas, gitu kan. Nah tapi kalau sesuatu yang misalnya emang gue kerjain, gue bakal bahas, gue bisa cerita gitu. Contoh nih misalnya, gue bukan orang yang expert banget di bidang properti, tapi gue cukup banyak beli properti. Nah, gue kan jadi, gue ngalamin nih. Jadi gue bisa cerita sama kalian, misalnya nih, kalau bisnis properti bagus nggak? Gue bakal bilang, tergantung lo bisa bikin jadi sewaan atau enggak. Karena kalau dari pengalaman gue, ada dapat murah, tapi gue nggak bisa sewain. Nombok gitu kan. Ada juga nih, dapat mahal, tapi gue bisa sewain, untung. Nah kan berarti kan semua itu kan ada apa ya? Ada plus minusnya gitu kan. Nah kalau memang sesuatu itu gue trial, gue bakal bilang trial. Gue lagi coba nih. Gue pengen tahu gimana hasilnya menurut kalian. Kayak percobaan gue adalah gue kasih tahu nih hasilnya begini. Gue bakal lakuin ini. Hasilnya gimana? Nah jadi kan kalian bisa lihat tanpa harus mencoba dari awal. Nah itu adalah salah satu cara buat bikin orang percaya sama lu. Karena dengan gitu ya lu jujur. Lu bisa bilang bisa, lu kagak bisa bilang kagak bisa. Gitu kan? Simple kan? Nah coba menurut lu apa lagi coba yang bikin orang percaya? Ada yang mau dikasih tahu nggak? Kalau lu mau kasih tahu, lu tulis di komen. Mau diajarin jadi konten kreator.